Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, ini bagaimana konsepnya, kemudian langkahnya, perubahannya, menata kelasnya gimana, kemudian pengertian, dan termasuk kita bahas sedikit tentang kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung direct teaching dan proses pembelajaran tidak langsung indirect teaching. Proses pembelajaran langsung adalah proses pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengertian dan hubungan SKL, KIKD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kriteria ini diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan. SKL merupakan acuan utama dalam kompetensi inti. Selanjutnya KI dijabarkan ke dalam kompetensi dasar. Rumusan SKL tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran K13. Ini ada prinsipnya 14, banyak ya. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Kedelapan, peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental atau soft skill. Kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pemberdayaan sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran keteladanan, ingat sosum tulodo, membangun kemauan, ing madyo karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, tuturi handayani. Ke-11, berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Itu 14 prinsip pembelajaran K13. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pertama, perencanaan. Di dalamnya ada silabus, di dalam silabus ada 10 komponen, ada RPP, ada 13 komponen, 8 prinsip RPP. Yang kedua, langkahnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama pendahuluan, 4 kegiatan, yang kedua kegiatan inti, 5M ya, kegiatan belajar, mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, mengkomunikasikan hasil. Yang ketiga penutup, ini ada 5 kegiatan. Kemudian dalam langkahnya yang ketiga adalah penilaian. Jadi langkah-langkah itu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kelima, perubahan kurikulum 2013. Jadi mulai 2017 ada perubahan. 1, namanya jadi kurikulum 2013 revisi. 2, penilaian KI 1 dan KI 2 ditiadakan di mata pelajaran kecuali PAI dan PKN. Ketiga, jika ada 2 nilai praktek dalam 1 KD, maka yang diambil nilai tertinggi. 4. Pendekatan saintifik IMM bukanlah satu-satunya metode. 5. Silabus kurtilas lebih ramping, hanya 3 kolom, KD, materi pelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Ke-6. Perubahan terminologi dari ujian akhir semester UAS jadi penilaian akhir semester 4. PAS dan PAT untuk akhir tahun. Ujian tengah semester tidak ada dalam kurikulum 13 revisi. Yang ketujuh, dalam RPP yang dicantumkan adalah tujuan, proses pembelajaran, dan penilaian materi dan metode pembelajaran tidak perlu disebutkan, tetapi cukup dalam bentuk lampiran berikut rubrik penilaian jika ada. Ke-8, skala penilaian menjadi 1-100, penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Ke-9, tes remedial diberikan pada nilai kurang. Nilai remedial yang dicantumkan dalam nilai hasil belajar. Yang ke-6 ya, bagaimana menata kelas pembelajaran aktif dinamis. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mensyaratkan adanya proses pembelajaran yang lebih aktif pada siswa, sedangkan guru dituntut hanya sebagai fasilitator agar proses belajar siswa dapat berjalan dengan kondusif. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, maka harus diatur posisi tempat duduk peserta didik dalam suatu penataan kelas yang mempermudah siswa untuk melakukan mobilitas di dalam kelas, yakni memungkinkan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, mobilitas. Siswa dikondisikan ke bagian lain dalam kelas. Kedua, aksesibilitas. Siswa mudah menjangkau sumber belajar tersedia. Ketiga, komunikasi. Siswa mudah mengkomunikasi secara intensif kepada seluruh teman kelas. 4. Interaksi. Mudahkan interaksi siswa guru, siswa multiarah. Kelima, dinamika kelas dinamis. Kelompok, individu, dan dinamika pembelajaran. Keenam, variasi kerja peserta didik. Memungkinkan siswa berpindah sama secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Setting dan formasi kelas diantaranya: 1. Formasi huruf U. Kedua, formasi lingkaran. Ketiga, formasi chevron. Keempat, kelas tradisional dengan ruang mobilitas yang cukup. Yang bagian ke-7 ini kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini kurikulum Merdeka Belajar adalah respon terhadap revolusi industri 4.0. Menurut Gus Sumaryono, konsep ini dapat ditarik beberapa poin. Yang pertama, jawaban atas masalah yang dihadapi guru. 2. Guru dikurangi bebannya. 3. Membuka mata untuk melihat lebih banyak ke dalam. Keempat, suasana belajar lebih happy di kelas. Kelima, akan menjadi kebijakan. Itu catatan di awal-awal ya mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.